warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Karena kemarin itu udah sedikitan ya yang ikutan Google Meet, hari ini kita akan belajar melalui video YouTube. Kita akan mulai masuk ke bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Silahkan dibuka bukunya. Halaman 71. Relasi dan fungsi. Ini silahkan kalian baca dulu. Nah, ini ada beberapa kata kuncinya, ada himpunan, kemudian ada relasi, diagram panah, tabel, fungsi grafik, himpunan pasangan berurutan, dan korespondensi satu-satu. Tentang himpunan kalian udah pelajari di kelas 7 ya? Iya nggak sih? Iya, di kelas 7 udah dipelajar. Nah, coba kalian buka lagi bukunya, apa itu himpunan, ada materi apa aja di bab himpunan gitu, silahkan dipelajari lagi karena sekarang akan diulang gitu. Kemudian ini ada peta konsepnya tentang relasi dan fungsi. Relasi itu apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang aja deh kita bahas relasi. Relasi itu bisa kita relasi itu bisa kita definisikan. Artinya adalah hubungan. Relasi itu hubungan. Nah, hubungan yang seperti apa? Nanti kita akan coba lihat. Intinya, relasi ini bisa diselesaikan dengan yang pertama, dia bisa diselesaikan oleh diagram panah. Kemudian dia bisa diselesaikan oleh diagram kartesius, dan yang ketiga adalah pasangan berurutan. Gitu. Ini ada tokohnya. Silahkan dibaca saja. Kemudian yang ini halaman 75 juga silahkan dibaca ya. Baca sendiri. Kita akan mulai dari sini, memahami bentuk penyajian relasi, dan kita akan mulai di masalah 3.2. Silahkan sambil dibuka bukunya. Kalau misalkan pusing lihat ini yang cepat gitu, kalian bisa buka bukunya ya. Nah, ini katanya, Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini, pergi ke rumah makan Pak As'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak As'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate, katanya gitu. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Nah, silakan kalian baca dulu nih, dari sini segini silakan kalian baca. Kita langsung ke bawah. Bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat hubungan? Ini ada hubungan, berarti bentuk relasi apa sajakah gitu. Kita mulai masuk ke relasinya yang dapat dibuat gitu. Kemudian bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Nah, kita bisa menyatakan hubungan ini atau relasi ini ke dalam 3 bentuk. Yang pertama apa? Yang pertama, kita pakai diagram panah dulu. Kenapa pakai diagram panah dulu? Karena diagram panah ini yang lebih umum digunakan gitu. Nah, caranya itu seperti ini. Yang pertama kita buat himpunan. Himpunan A misalkan ya. Nah, himpunan A ini isinya adalah nama teman-teman Abdur. Ada siapa aja namanya? Abdurnya ikutan atau ya ikutan makan. Abdur Ahmad, Abdur Ahmad Rahman. Abdur. Ada Abdur. Ada Rahmat. Ahmad. Terus siapa lagi? Herman, Zaini. Mereka berlima ke rumah makan Pak As'ari. Nah, ini kok gitu ya? Kalian coba tulis di buku tulis dengan rapih ya. Ini saya karena nulisnya di HP pakai stylus pen jadi licin. Nah, ini kita kasih titik-titik di pinggirnya. Kemudian himpunan B-nya adalah makanannya. Ada makanan apa aja?
soto, rawon, apalagi nasgor, bakso dulu. Ini kayaknya kurang ke kiri deh, bentar, hapus dulu ya. Kurang ke kanan, salah. Ada apa aja tadi teh? Soto, rawon, bakso, nasgor, rujak, sama sate. Satenya di bawah. Ini kasih titiknya sebelah kiri. Kita kasih kotak juga. Nah, gitu. Nah, kemudian coba kita lihat di sini sebetulnya bisa ada dua relasi yang bisa kita buat. Yang pertama adalah ini, Abdul suka soto, tetapi kali ini ia memesan rawon. Berarti apa namanya? Relasi pertama yang bisa digunakan adalah makanan kesukaan. Abdur suka soto dan rawon. Berarti kita tarik garis dari Abdur ke soto sama rawon. Abdur ini dia suka soto, dia juga suka rawon. Nah, berarti gitu. Ih, kok nggak bisa ya? Ini teh ke rawon ya. Ini sini teh ke sini. Susah. Karena kepisah halamannya. Pokoknya Abdur ini suka soto sama rawon. Oke, terus Ahmad suka bakso, rujak cingur dan sate. Ahmad suka bakso, rujak sama sate. Nah, gitu. Jadi ditarik garis dari himpunan A, dari himpunan teman-temannya Abdur ke menu yang ada di rumah makan Pak Asari gitu. Kemudian Rahmat suka sate dan nasi goreng. Rahmat ini suka sate, berarti kita ke bawah, sate dan nasi goreng gitu. Terus apa lagi? Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Nah, berarti Herman ini kita ganti warna ya. Apa tadi dia suka apa? Lupa. Bakso, soto, dan rawon. Herman bakso, soto, berarti dia ke atas, sama rawon. Gitu. Terus yang terakhir Zaini ini dia suka soto dan nasi goreng. Soto berarti dia ke atas juga, sama nasi goreng gitu. Wow, Pak Baliut. Nah, di sini kita bisa tuliskan nama relasinya. Makanan yang disukai gitu. Nah, sekarang kalian coba bikin diagram panah. Kan ini makanan yang disukai ya. Nah, sekarang kalian bikin diagram panah makanan yang dipesan. Jadi bikin lagi yang kayak gini, himpunan A sama himpunan B bikin lagi. Terus Abdur, misalkan dia pesannya apa? Jadi tarik garis gitu. Jadi kalian bikin relasi makanan yang dipesan gitu. Kasih note ya di sini. Tugas. Makanan yang dipesan. Gitu. Nah, kemudian ini masalah 33. Pak Azid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdul Rahmat, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdul gemar berolahraga basket dan karate, Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang, sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Nah, ini juga bisa kalian sajikan relasinya ke dalam diagram panah seperti ini ya. Nah, dia berarti diagramnya relasinya relasi apa? Olahraga yang digemari gitu. Berarti ini relasinya. Relasinya
olahraga yang digemari. Gitu. Kemudian, ketiga masalah tersebut katanya dapat disajikan dalam bentuk relasi, sedangkan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, udah kita pelajari ya, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sebelum menyajikan ketiga cara tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita lakukan kegiatan berikut. Diagram panahnya udah kita pelajari. Nah, kalau diagram kartesius gimana nih? Ada di halaman-halaman selanjutnya. Nah, ini diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B, ABC. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kedua bentuk itu merupakan relasi. Tuh. Nah, ini diagram panah kan ya, kalian udah bisa. Ini mah contoh. Jadi 1 dia ke A, 2 ke A, ini relasi. Nah, kalau pasangan berurutan, kita akan menyajikan himpunan ini secara berurutan gitu, kayak ini. 1 ke A, berarti kita tulis himpunan, terus anggotanya yang pertama 1, A. Terus ini yang kedua 2, A. Ini 3, A. Yang terakhir 4, A. Ke A semua, iya, karena emang dia panahnya juga ke A semua kan ya. Tuh. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini himpunan pasangan berurutannya dia 1 ke A, berarti kita tulis 1, A. Nah, ini jangan lupa himpunan ya, awalnya tuh ada himpunan gitu. Notasi himpunan kurung kurawal. Terus ini 1 dia ke B. Berarti tulis 1, B. 1, C gitu. Kemudian yang ini mah 1, A sama 2, C. Ini yang lainnya gimana? Yang 3 sama 4-nya. Gak usah ditulis. Kenapa? Karena dia gak punya relasi ke himpunan B. Gitu. Yang ini juga sama. Yang nomor 5 juga sama. Yang nomor 6 sama. Yang nomor 7 juga sama. Seperti itu ya. Nah, yang ini nomor 8 dia gak ada relasi apa-apa nih. Maksudnya dia gak ada hubungan apa-apa ke himpunan B-nya. Nah, berarti himpunannya merupakan himpunan kosong, berarti ditulisnya seperti ini. Notasi himpunan kosong. Atau seperti ini ya. Nah, gitu. Yang 0 coret itu dia himpunan kosong. Notasi himpunan kosong. Kemudian, itu udah. Sekarang ini. Kita masuk ke yang koordinat kartesiusnya. Katanya ini apa? Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Ada Abdul suka matematika IPA, Budi IPA IPS kesenian, Chandra Dini sama Elok, silahkan kalian baca mereka suka apa aja gitu ya. Nah, permasalahan di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutannya seperti ini kan ya. Yang pertama A itu ini mah himpunannya dulu. Misalkan A itu himpunan nama-nama siswanya. Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Terus yang B itu himpunan mata pelajaran yang disukai. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Gitu. Nah, relasinya adalah pelajaran yang disukai gitu ya. Kalau pakai diagram panah kalian udah belajar tadi. Kayak gini, kita tulis dulu himpunan A-nya seperti ini, kemudian himpunan B-nya kita tulis mata pelajarannya apa aja gitu. Kemudian kita cek tabelnya tadi. Abdul suka apa aja? Oh, ternyata dia suka matematika dan IPA. Terus Elok suka apa aja? Matematika, IPA, sama keterampilan. Jadi tinggal dihubung-hubungkan gitu. Nah, coba lihat di sini. Relasinya adalah pelajaran yang disukai. Kalian boleh tulis di sebelah atasnya atau di bawahnya juga boleh gitu. Kemudian, nah ini diagram kartesius. Cara kedua untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah menggunakan diagram kartesius. Nah, kalau diagram kartesius ini, misalkan sumbu X-nya kita tulis nama-nama siswa yang didata.
Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, Alok. Terus di sumbu Y-nya kita tulis nama-nama pelajaran yang disukai. Kemudian ketika kita mendata nih ya, Abdul itu suka matematika sama IPA. Berarti kita tulis di sini Abdul matematika sama IPA gitu ya. Kemudian Dini, misalkan Dini itu suka bahasa Inggris sama kesenian, berarti kasih titiknya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini berarti kan bahasa Inggris sama Dini, terus kesenian sama Dini di sini gitu. Jadi tinggal dikasih titik di nama siswa sama pelajaran yang disukainya. Gitu kalau diagram Kartesius mah. Kalau pasangan berurutan mah kalian udah bisa ya. Kayak ini, Abdul suka matematika, Abdul matematika, Abdul IPA gitu. Berarti si Abdulnya ditulis 2 kali. Kenapa? Karena Abdul ini suka 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Abdul matematika, Abdul IPA. Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian gitu. Karena Budi ini menyukai 3 pelajaran. Begitu. Yang ini kita lewat saja, udah. Nah, ini masalah yang tadi kalian kerjakan ya. Yang tentang makanan kesukaan. Terus ini makanan pesanannya. Yang ini makanan pesanan. Yang kalian yang ada tugas tadi diagram panah. Udah beres. Udah beres deh. Segitu tentang relasi mah. Relasi dan penyajiannya. Udah sih segitu dulu tentang relasi dan penyajiannya. Tugas cuma 1 tadi ya. Tadi teh? Menyajikan makanan yang dipesan ke dalam diagram panah. Cuma itu aja. Tugasnya nggak perlu dikumpulin. Minggu depan kita, karena itu cuma latihan aja, minggu depan kita bahas ini, yang latihan-latihan ini gitu. Oke? Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa dipahami. Kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.